Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Putri Agustina, NPM 18100, saya dari kelas B, akan mempresentasikan mengenai proposal teknik penulisan karya ilmiah yang berjudul Kekuatan Hukum Pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa wan prestasi dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Latar belakangnya suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan hidup berdampingan dan berkelompok, selalu mengadakan hubungan antar sesamanya. Untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok, dibutuhkan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Aturan tersebut dinamakan hukum. Jadi hukum adalah aturan-aturan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya. Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda yaitu vendu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah auction. Dalam venue reglement digunakan istilah penjualan di muka umum. Berbunyi, penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan menawarkan harga yang makin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun, atau dengan mendaftarkan harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan, atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang, atau yang membeli untuk menawarkan harga, menyetujui harga, atau mendaftarkan. Dalam praktik terjadi persoalan, salah satunya yaitu debitur wan prestasi terhadap kreditur PT Bank UOB Cabang Bandung Tbk dengan tidak melunasi kewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit di awal atau standar kontrak. Identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kekuatan pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Identifikasi masalah yang kedua, bagaimana akibat hukum pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kekuatan pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian sengketa pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wan prestasi terhadap kreditur dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperkaya bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam hukum kontrak. Kegunaan secara praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan
diharapkan mampu sebagai informasi bagi lembaga-lembaga serta praktisi-praktisi yang terkait dengan hukum kontrak serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan hukum kontrak yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan penelitian ini terutama dalam bidang hukum private tentang kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerangka pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua menyatakan dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur. Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bentham menjelaskan the great happiness for the greatest number. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis, hal ini tentu saja menunjukkan pada beberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan. Karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Perjanjian tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Metode penelitian. Yang pertama ada spesifikasi penelitian. Dalam melakukan penelitian penulisan akan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai kekuatan hukum, pembuktian risalah lelang bagi pemenang lelang atas peristiwa wan prestasi dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, tahap penelitian. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau library research. Yang kedua, penelitian lapangan atau field research. Yang keempat, teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, studi dokumen. Yang kedua, studi lapangan. Yang kelima, alat pengumpulan data. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian alat elektronik komputer untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh. Yang kedua, dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, recorder, dan juga flash disk. Yang keenam, analisis data. Data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,
diperoleh baik data sekunder maupun data primer, apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Yang ketujuh, lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perpustakaan